Selamat datang di cerita seru kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, kali ini kita akan membahas kisah nyata yang terjadi di tahun 2017 tentang seorang TKI yang bekerja sebagai sopir pribadi di Arab Saudi. Siap-siap, karena ceritanya penuh kejutan dan emosi yang mendalam. Tahun 2017 adalah tahun yang tak pernah dilupakan oleh Dika, seorang pemuda sederhana dari Jawa Timur. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk menjadi TKI demi membantu keluarganya yang tengah terlilit hutang. Meskipun berat meninggalkan kampung halaman, tekadnya bulat. Dengan bantuan agen resmi, ia mendapatkan pekerjaan sebagai sopir pribadi di Riyadh, Arab Saudi. Setibanya di Riyadh, Dika langsung diperkenalkan kepada majikannya, Tuan Khalid, seorang pengusaha sukses berusia 45 tahun. Tuan Khalid adalah sosok yang tegas namun bijaksana. Ia tinggal bersama istrinya, Noura, wanita cantik berdarah Yaman yang elegan dan penuh kasih sayang. Namun, di balik senyum mereka, Dika merasakan sesuatu yang ganjil. Rumah itu terasa sunyi. Tak ada tawa anak kecil atau keramaian keluarga. Hari-hari Dika sebagai sopir pribadi dimulai dengan rutinitas yang jelas. Ia bertugas mengantar Tuan Khalid ke berbagai pertemuan bisnis dan mengantar Noura berbelanja. Awalnya, Dika merasa canggung bekerja di lingkungan yang begitu mewah. Tapi, sifat ramah Noura membuatnya cepat beradaptasi. Noura sering bercerita tentang kehidupannya yang sepi. Ia dan Tuan Khalid sudah menikah lebih dari 15 tahun, namun belum dikaruniai anak. Dika, kamu tahu? Di sini, seorang istri yang tak bisa memberikan keturunan sering dipandang rendah, ujar Noura suatu hari. Mata indahnya tampak redup. Aku merasa bersalah pada Khalid, meski dia tak pernah menyalahkanku. Dika hanya bisa mengangguk. Tak tahu harus berkata apa. Namun, kata-kata Noura itu terus terngiang di benaknya. Ia mulai memahami mengapa rumah itu begitu sunyi. Meski pasangan itu terlihat harmonis di luar, ada luka yang mereka pendam dalam diam. Beberapa bulan berlalu, Tuan Khalid semakin percaya pada Dika. Ia sering mengajak pemuda itu berbicara, bahkan berbagi nasihat tentang kehidupan. Kamu adalah pemuda yang jujur dan pekerja keras, Dika. Itu kualitas yang langka, katanya suatu malam. Di sisi lain, hubungan Dika dengan Noura juga semakin akrab. Noura sering meminta pendapat Dika, entah soal masakan atau pakaian yang hendak dibelinya. Bagi Dika, perhatian Noura seperti seorang kakak. Tapi, ada momen-momen tertentu di mana ia merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan Noura kadang terasa lebih dari sekadar perhatian seorang majikan kepada bawahannya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, semuanya berubah ketika suatu malam, Tuan Khalid memanggil Dika ke ruang kerja pribadinya. Wajahnya tampak serius, dan untuk pertama kalinya, Dika merasa gugup. Dika, kata Tuan Khalid pelan, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Dika duduk dengan tegang di depan Tuan Khalid. Suasana ruang kerja yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi menekan. Tuan Khalid memandangnya dengan tatapan yang sulit ditebak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Dika, aku dan Noura sudah lama menikah, Tuan Khalid memulai dengan suara berat. Namun, kami belum juga dikaruniai anak. Ini adalah sesuatu yang membuat hati kami sangat sedih, meski kami jarang membicarakannya. Dika hanya mengangguk pelan, menunggu kelanjutan perkataan majikannya. Ia merasa ada sesuatu yang besar di balik percakapan ini. Aku tahu, kamu adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya, lanjut Tuan Khalid. Karena itu, aku ingin meminta sesuatu yang mungkin akan terdengar aneh bagimu. Tapi, tolong dengarkan sampai selesai. Jantung Dika berdegup kencang. Permintaan apa yang akan disampaikan Tuan Khalid? Segala macam kemungkinan berputar di pikirannya, namun ia tetap mencoba untuk tenang. Aku ingin kamu mempertimbangkan menikahi Noura, kata Tuan Khalid akhirnya. Kalimat itu menggantung di udara, membuat Dika terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Menikahi Noura? Ulang Dika dengan suara tercekat. Tapi, Tuan Khalid, aku tidak mengerti. Mengapa? Tuan Khalid menghela napas panjang sebelum menjelaskan. Di budaya kami, memiliki keturunan adalah hal yang sangat penting. Jika seorang pria tidak memiliki anak, ia dianggap gagal sebagai kepala keluarga. Aku mencintai Noura, dan aku tidak ingin menceraikannya. Tapi, aku juga ingin melihat keturunan dari darahku sendiri. Jika kamu bersedia, kamu bisa membantu kami mewujudkan itu. Dika masih terpaku. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi aneh yang sulit dipahami.
Bagaimana mungkin seorang majikan meminta hal seperti ini? Namun, saat ia melihat wajah Tuan Khalid, ia menyadari bahwa pria itu tidak main-main. Permintaan ini, meskipun terdengar gila, datang dari hati yang tulus. Tuan Khalid, Dika akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Ini adalah keputusan besar. Aku perlu waktu untuk memikirkannya." Tuan Khalid mengangguk pelan. "Aku mengerti. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi aku berharap kamu akan mempertimbangkannya dengan hati-hati." Setelah percakapan itu, Dika merasa pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons permintaan yang begitu besar. Di satu sisi, ia merasa iba pada Tuan Khalid dan Noura. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari berlalu, dan Dika tidak bisa tidur dengan tenang. Kata-kata Tuan Khalid terus terngiang di pikirannya. Tawaran itu seperti beban yang menghantui, membuatnya merenung lebih dalam tentang hidup dan masa depannya. Sementara itu, hubungan Dika dengan Noura berubah menjadi lebih canggung. Wanita itu sepertinya tahu apa yang telah dibicarakan suaminya dengan Dika. Namun, alih-alih menghindar, Noura mencoba menunjukkan sisi lembutnya. Ia lebih sering berbicara dengan Dika, bahkan membagikan cerita-cerita tentang masa mudanya. "Dika," kata Noura suatu sore, "aku tahu ini sulit bagimu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku dan Khalid hanya ingin yang terbaik. Jika kau tidak setuju, kami tidak akan memaksamu." Kalimat itu menyentuh hati Dika. Ia melihat ketulusan di mata Noura, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa wanita itu adalah sosok yang luar biasa. Namun, keputusan itu tetap berat. Akhirnya, setelah pertimbangan panjang, Dika menemui Tuan Khalid di ruang kerjanya. "Tuan Khalid," katanya dengan suara tegas, "aku telah memutuskan. Aku akan membantu kalian. Tapi aku berharap kita bisa menjaga hubungan ini tetap penuh rasa hormat." Tuan Khalid tersenyum lega. "Terima kasih, Dika. Keputusanmu adalah anugerah besar bagi keluarga kami. Aku berjanji, kami akan selalu menghormatimu sebagai bagian dari keluarga ini." Pernikahan Dika dengan Noura berlangsung secara sederhana dan tertutup. Meski aneh pada awalnya, Dika mulai menerima situasi itu dengan hati yang lapang. Ia melihat bagaimana Noura dan Tuan Khalid berusaha membangun kehidupan yang harmonis, meski dengan keadaan yang tidak biasa. Namun, di balik semua itu, Dika juga menyimpan rasa kagum yang semakin tumbuh pada Noura. Tahun berikutnya, Noura akhirnya hamil. Kabar itu membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi semua pihak. Tuan Khalid menangis bahagia, dan Dika merasa lega telah membantu keluarga ini menemukan kebahagiaan mereka. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Kehidupan Dika berubah total setelah anak itu lahir. Ia menjadi bagian penting dari keluarga itu, bukan hanya sebagai sopir, tetapi sebagai sosok yang dihormati dan dicintai. Di dalam hatinya, Dika merasa bersyukur telah mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya selamanya.